Wahai Bitcoiner Indonesia, apakah lu ingin menghasilkan uang dari pengetahuan lu akan Bitcoin? Karena faktanya lu udah untung banyak kan, dan lu percaya ini adalah uang masa depan. Kenapa nggak informasi itu lu jadikan sumber pemasukan? Informasi yang memang berguna kan? Lu tahu itu. Atau apakah lu punya kesulitan dalam menjelaskan Bitcoin ke istri lu, ke pacar lu, ke orang tua, meyakinkan mereka agar juga ikut nabung Bitcoin? Gua, Ricky Saif, punya solusinya. Sebelum gua jelaskan solusinya, gua kasih dulu konteksnya. Kenapa gua datang dengan solusi ini? Konteksnya begini. Beberapa tahun ke belakang ada perubahan besar di dunia Bitcoin. Perubahan itu apa? Itu adalah penerimaan institusi. Dimulai dengan MicroStrategy mulai membeli Bitcoin karena pendirinya, CEO-nya waktu itu merasa dicuri ya kekayaan perusahaannya oleh langkah pemerintah Amerika dalam mencetak uang saat pandemi. Sadar akan bahaya inflasi, dia yang waktu tahun 2013 itu merendahkan Bitcoin ya, menyamakan dia dengan gambling, dengan penipuan gitu. Nah, saat pandemi itu dia berubah 100% jadi Bitcoiner seperti kamu dan saya. Oke. Setelah itu lanjut, kita bisa lihat ada diskusinya di Twitter waktu itu ya, Elon Musk nanya ke Michael Saylor. Nah, akhirnya Tesla juga ikut beli Bitcoin. Nggak lama setelah itu BlackRock. BlackRock itu buat yang belum tahu, dia adalah fund manager. Dia adalah pengelola uang yang terbesar di dunia ini. Dia punya saham perusahaan-perusahaan besar di Amerika dan juga di seluruh dunia. Pendirinya yang juga sebelumnya mendiskreditkan Bitcoin, tiba-tiba waktu itu berubah jadi mendukung Bitcoin. Dan gak lama dia merilis yang namanya ETF. Sesuatu yang bisa dibeli di pasar saham yang merepresentasikan Bitcoin. Karena memang ETF itu harus menyimpan Bitcoin. Ya, menyimpan Bitcoin yang dia representasikan sehingga bisa diperdagangkan di bursa saham. Ini memungkinkan apa? Memungkinkan pelaku pasar ya, konvensional itu bisa memiliki dalam tanda kutip Bitcoin ya dengan membeli ETF itu. Dan yang beli itu bisa pengelola dana pensiun, asuransi. Banyak ya, banyak institusi keuangan bisa membeli Bitcoin karena ada ETF ini. Dan ETF ini ternyata sukses besar. Oke, jadi ETF yang volumenya naik paling cepat sepanjang sejarah dibandingkan ETF lain, emas, yang lain juga, komoditas yang lain. Gak ada yang bisa mengalahkan Bitcoin. Setelah Tesla, MicroStrategy, banyak perusahaan-perusahaan lain mulai mengikuti langkah untuk menabung Bitcoin. Oke? Jadi kalau dirangkum dari sisi swasta, dari sisi bisnis, itu ada peningkatan penerimaan akan Bitcoin. Nah, sekarang dari sisi pemerintah, sama. Beberapa tahun ke belakang ya, ada negara-negara yang mulai menabung Bitcoin. Yang pertama itu El Salvador. Dan tidak aneh, kenapa? Karena El Salvador itu dia tidak punya uang. Uangnya sudah lama mati, sudah lama habis ya dari Krismon. Jadi mereka rakyatnya bertransaksi pakai dolar. Presidennya waktu itu percaya Bitcoin, membolehkan Bitcoin jadi alat transaksi dan juga menabung Bitcoin ya atas nama negara. Sampai sekarang tiap hari dia beli 1 Bitcoin. Negara itu beli 1 Bitcoin. Gak lama setelah itu El Salvador juga menambang Bitcoin dari kawah ya Gunung Merapi gitu, dari energi panas bumi. Setelah itu ada Bhutan, negara kecil yang juga menambang Bitcoin. Nah, yang terbaru itu adalah tidak lain tidak bukan Amerika Serikat.
negara yang uangnya jadi uang dunia. Negara yang uangnya di tahun 44 dipilih ya oleh forum sebagai uang yang merepresentasikan emas. Ya meskipun tahun 71 itu semua bubar, tapi itu fakta. Fakta bahwa institusi ya baik itu swasta maupun pemerintahan, mereka sadar uang jumlahnya meningkat eksponensial. Artinya apa? Nyawanya sebentar lagi akan mati. Rupiah, dolar, yen, pound sterling, semua akan mati. Belasan tahun bahkan hitung-hitungannya. Dan itu data keras. Bukan spekulasi, bukan teori konspirasi. Apakah kita akan beralih ke emas? Nggak bakal. Karena bahkan di forum tahun 1944 itu, 44 negara itu tidak memilih emas sebagai uang internasional. Mereka tahu emas itu tidak praktis. Harus dicek gitu kan, keasliannya juga berat untuk ditransfer. Kita bicara transaksi global nih, ekspor impor gitu. Kalau kita kirim pakai kapal, pakai pesawat, itu ditembak pesawatnya jatuh bisa diambil emasnya. Kalau uang kertas hancur, ikut terbakar. Dulu mungkin emas masih memungkinkan, masih praktis gitu. Untuk orang biasa melakukan manipulasi terhadap logam berat ya, metalurgi itu susah buat melakukannya diam-diam. Sekarang udah mudah. Jadi lari kemana gitu. Untungnya ya kita semua sama-sama tahu, kamu kan juga sudah jadi Bitcoiner kan. Lahir tahun 2009 ada uang yang tidak bisa diubah ya kebijakan moneternya oleh siapapun. Uang yang bisa ditransfer secara digital, langsung uangnya gitu, bukan perwakilan ya, bukan kayak dulu dolar mewakili emas, enggak. Ini langsung si uang itu bisa ditransfer gitu. Jumlahnya terbatas dan bisa dipecah kecil-kecil, bahkan sampai tidak terhingga sekarang dengan teknologi Lightning Network. Oke. Solusinya udah paham. Cuman yang orang-orang belum paham, yang temen kamu ya, orang tua atau istri atau anak atau pacar itu belum paham adalah penerimaan institusi yang besar sebenarnya sudah memberikan legitimasi yang kuat buat masa depan Bitcoin. Tapi beritanya nggak masuk ke sosial media orang-orang yang kamu pedulikan itu gitu. Atau mungkin teman kamu yang dia pengusaha, pebisnis, atau yang orang kaya konglomerat gitu, dapat warisan dari orang tuanya, belum masuk gitu ke sana. Nah, cara ya buat kamu untuk dengan mudah menunjukkan bahwa memang penerimaan institusi ini real, nyata, itu adalah dengan memiliki sertifikat keahlian Bitcoin Treasurer. Oke, saya ulang lagi. Kamu memiliki sertifikat keahlian Bitcoin Treasurer. Ini adalah solusi yang aku bilang dari awal. Oke? Jadi buat kamu pribadi, kamu kan Bitcoiner, kamu udah nabung nyisihin penghasilan kamu gitu buat beli Bitcoin setiap saat. Gak banyak skill yang butuh dilakuin. Oke, ada sih memang skill gitu, tapi gak banyak. Dan ya karena kamu Bitcoiner, kemungkinan kamu juga gak trading, kamu gak nebak-nebak harga gitu. Kamu hanya secara rutin nabung. Tapi kalau kita bicara institusi menyimpan Bitcoin, menabung Bitcoin, itu nggak cukup keahlian tersebut. Kenapa? Institusi menyimpan Bitcoin secara organisasi, ya. Jadi bukan satu orang menyimpan private key. Mereka punya mekanisme agar beberapa orang menyimpan key gitu, dan sulit buat beberapa orang ini berkolusi untuk membawa kabur Bitcoin perusahaan. Itu harus dipikirin ya. Kustodialnya tidak mudah. Kedua, dari sisi akuntansi. Kamu beli Bitcoin, nabung Bitcoin sendiri, itu ya bahkan mungkin profit loss-nya gak kamu hitung gitu. Kamu sebagai Bitcoiner udah tahu bahwa fiat bakal ambruk gitu kan. Yang kamu peduliin adalah jumlah sats kamu aja gitu. Nah di perusahaan enggak, dia butuh ada pelaporan, baik itu internal maupun keluar ke auditor. Dan untungnya peraturan akuntansi ya per tahun 2025 ini ya sudah
wajib mengikuti fair value ya, sistem baru yang mana lebih bagus untuk perusahaan yang menabung menyimpan Bitcoin. Nah, itu fair value itu accounting seperti apa gitu, atau mungkin accounting perusahaan secara umum itu seperti apa, kamu belum tahu kan? Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah masalah timing the market. Nah, ini yang fundamental. Kamu dan aku juga ya, kita sebagai Bitcoiner, kita nggak mau timing the market. Tapi bicara perusahaan, ada kemungkinan nih perusahaan itu punya rencana bisnis yang mana itu returnnya bisa jauh lebih besar daripada proyeksi return Bitcoin 4 tahun ke depan misalnya, di jangka agak pendek gitu. Bisa, kenapa enggak gitu. Ada bisnis yang memang menjanjikan banget gitu kan, dan mereka butuh uang buat itu. Artinya apa? Mungkin mereka butuh untuk menjual Bitcoin mereka demi merintis si model bisnis itu. Nah, kamu ya sebagai Bitcoin treasurer itu perlu tahu, perlu bisa baca data on-chain, perlu bisa baca kondisi makroekonomi untuk memberikan saran ke CEO kamu gitu, yang akhirnya ketuk palu, oke, kita jual Bitcoin. Atau mungkin ya kamu didelegasikan CEO kamu untuk ambil keputusan, ya kamu langsung ambil keputusan. Oke, jual Bitcoin di titik ini gitu. Nah, di sini aku menggambarkan ada role, ada sebuah skill yang baru. Setelah Bitcoin muncul, awal-awal Bitcoin muncul ini belum ada, belum terbayang. Baru terbayang setelah banyak institusi membeli Bitcoin. Role ini dibutuhkan. Dan kalau kamu bisa mengisi peran ini, membantu perusahaan untuk menyimpan Bitcoin agar mereka tidak kena dampak inflasi, agar mereka bisa cuan juga ya dari treasury mereka, dan itu tetap fully compliant, bisa diaudit secara accounting, nggak masalah sama perpajakan di dalam negeri, kamu bakal dicari. Ini adalah peluang buat nambah pemasukan kamu. Untuk apa? Untuk beli Bitcoin. Ya, kita tahu kok Bitcoiner, ini game mengumpulkan Bitcoin sebanyak-banyaknya sebelum nanti dia resmi jadi uang dunia. Ketika dia sudah jadi uang dunia, acceptance sudah luas, ya tinggal spending gitu. Nah, bicara acceptance luas, ya selain tadi ini adalah tambahan pemasukan, nabung sats, ini juga langkah kamu buat bantu ekosistem Bitcoin lebih matang. Kenapa? Bitcoin sekarang kan store of value, ya terlihat sebagai aset investasi. Tapi kan kita sama-sama tahu dia diciptakan sebagai uang, oke, alat tukar. Nah, untuk menjadi uang, untuk menjadi alat tukar, kuncinya apa? Kuncinya di penerimaan. Ini jujur-jujur aja ya, kita buka-bukaan ya. Untuk penerimaan level individu itu lama, itu susah. Karena belum diterima. Masih banyak yang belum paham Bitcoin gitu, masih banyak yang belum paham masalah fiat, masih banyak yang masih mengira Bitcoin itu scam, penipuan, haram dan lain-lain gitu. Oke? Kita bicara individu di sini. Apalagi kita berada di negara Indonesia yang secara aturan melarang Bitcoin sebagai alat tukar. Makin susah lagi. Nah, solusinya, langkah strategisnya itu adalah membantu institusi. Institusi itu jumlahnya lebih sedikit. Lebih mudah kita untuk memperbesar presentasi institusi yang memahami dan menerima Bitcoin. 1. Kedua, pemerintah Indonesia melarang Bitcoin sebagai alat tukar di Indonesia, di dalam negeri gitu. Tapi pemerintah Indonesia nggak punya kontrol terhadap institusi yang ingin bertransaksi di luar negeri, ekspor impor gitu. Nah, nggak ada pemerintah dunia, PBB nggak punya hak untuk mengontrol negara-negara transaksi pakai apa gitu. Artinya transaksi pakai Bitcoin ya buat antar negara itu boleh, bisa banget. Dan bahkan Putin udah memuji Bitcoin gitu di acara publik gitu, bilang bahwa Bitcoin nggak bisa disanksi, nggak bisa diblok. Amerika ya, Donald Trump juga udah memuji Bitcoin. Ini dunia yang lagi aneh sekarang nih. Jadi institusi udah kesana, tapi banyak yang belum sadar, belum tahu gitu. Nah, kalau kamu punya sertifikasi Bitcoin treasurer, kamu bisa bilang ke mereka, kamu punya kredibilitas dan kamu unggul karena belum banyak yang punya keahlian ini di luar sana.
Meskipun kamu nggak punya perusahaan, meskipun kamu sekarang baru memiliki Bitcoin atas nama pribadi, memiliki keahlian ini itu bakal bantu kamu ya. Anggaplah dipinggirkan masalah uang gitu, itu bakal bantu ningkatin kredibilitas kamu. Kenapa? Karena yang kamu bantu nanti ya orang kaya, pemilik perusahaan, atau mungkin teman saudara gitu, mereka semua bakal menikmati peningkatan harga Bitcoin. Yang kita sama-sama tahu karena kita Bitcoiner itu adalah sebuah kepastian. Fiat bakal hancur, orang bakal lari ke uang digital yang suplainya terbatas, dan kalaupun amit-amit ya Bitcoin itu entah mengapa gagal, pasti bakal langsung ada yang gantiin yang itu semua punya kelebihan Bitcoin. Ya, pasti bakal ada. Karena solusinya real. Solusinya real ya, uang yang terbatas, jumlahnya terbatas, butuh ditambang pakai energi, pakai usaha, semua bisa nambang. Kalau mau nggak ada yang ngebatasin, kebijakan moneternya nggak berubah gitu, ya udah itu solusinya gitu dari kebohongan besar uang gitu, yang mana kita taruh di bank malah dipinjemin sama bank, jumlahnya ningkat eksponensial gitu, pemerintah penerimaan pajak kurang, terus rilisin surat utang pakai bunga riba gitu kan, dibeli sama orang, kalau nggak laku dibeli sama bank sentral gitu. Akhirnya utang nambah terus, utangnya udah mentok, terus legislator itu ningkatin batas utang gitu kan, boleh utangnya ditambahin lagi deh gitu, utang ke bank sentral gitu, yang dibayar pakai ngerilis utang lagi ya, utang dibayar pakai utang yang mana nggak ada batasnya gitu, ya ningkat eksponensial lah gitu. Dan gua ngomong kayak gini bukan jelek-jelekin Indonesia gitu, karena yang mulai Amerika, dan negara lain juga ikut-ikutan gitu. So ini bukan spekulasi, ini bukan gua jualan sebuah ilmu terus gua kabur, gua jual online course terus gua nggak peduli lo baca bukunya atau enggak gitu, yang penting lo bayar, gua tinggal cari topik online course lain. Enggak, kita tahu, kita Bitcoiner, ini adalah pergerakan. Ini sama kayak dulu tahun 20-an 30-an, pemuda-pemuda di Indonesia itu punya imajinasi negara Indonesia gitu, dan ingin mewujudkan itu gitu. Ini pergerakan level dunia. Yes, gua bakal charge ini training dan sertifikasi ya Bitcoin Treasurer, tapi gua charge ini supaya gue bisa doing it full time, bikin sertifikasi dan training yang berkualitas di industri ini. Gue percaya ini bakal maju, gue percaya ini bakal dibutuhin. Kalau lu ikut training dan sertifikasi ini, lu bakal dapat full support. Gue bakal update terus ilmu-ilmu terbaru ya di dunia ini gitu. Gue nggak bakal ninggalin lu. Again, ini pergerakan. Kalau gue cuman peduli buat nyari duit, ya bye bye. Enggak, ini gue bakal dukung lu terus. Gue appreciate banget lu sebagai Bitcoiner pertama di Indonesia yang mendukung sertifikasi Bitcoin Treasury ini. Nah, kalau lu udah gabung, lu udah tunjukin bahwa lu bisa ngasih value, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya nanti certified financial advisor atau analis gitu kan, orang finance yang di luar Bitcoiner ya, di luar kelompok kita gitu, itu bakal ngelirik. CEO itu bakal ngelirik. Kita bakal mempercepat perusahaan Indonesia menguasai banyak Bitcoin yang terbatas. Kita akan juga menyelamatkan Indonesia, karena bakal banyak modal ya Bitcoin, capital Bitcoin yang berputar di Indonesia. Syukur-syukur kita dapat peluang buat ngajarin orang-orang di pemerintahan, orang-orang di partai-partai ya, supaya negara juga punya Bitcoin Treasury. Okay? Be professional. Be a competent professional. Dari tahun 2013 gue udah ngajar korporat, bikin training. Gue kerja di BOS yang bagian dari perusahaan training dan sertifikasi. Memang topiknya beda, bukan finance ya, tapi gue paham cara ngajar yang baik gitu ya. Lu bisa nonton lah, atau lu pernah ikut kelas gratis gue kan gitu, di My First Bitcoin atau dimanapun, atau di Meetup gitu. Gue bisa ngajar, gue pernah bikin perusahaan sendiri yang juga merilis sertifikat kompetensi. So gue bukan orang baru gitu. Di Bitcoin sendiri gue juga orang lama gitu ya, meskipun gue baru kenal Bitcoin tahun 2017 ya, itu pun juga gak paham halving gitu, waktu dulu komunitas belum ada gitu. Akhirnya gue jual BU waktu itu, rugi,
dan baru mulai akumulasi lagi 2020. I know the stuff. In short, gua tunggu lu di kelas Certified Bitcoin Treasurer. Sampai ketemu di sana, belajar yang benar, dapetin sertifikasinya, buktiin kalau lu bisa, dan kita gerak bareng, selamatin Indonesia, selamatin istri lu, pacar lu, orang tua lu, tetangga lu, teman-teman lu, apalagi mereka yang punya bisnis, mereka yang punya uang banyak. Ya, kita perbanyak jumlah Bitcoin yang dipegang oleh orang Indonesia.